Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Deningsi dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektro. Baik, pada pertemuan kali ini di mata pelajaran Sistem Pengendalian Elektronika, saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem pengendali numerik serta fungsinya. Jadi, tujuan pembelajaran pada mata pelajaran Sistem Pengendalian Elektronika yaitu untuk memahami pengendalian numerik dan memahami prinsip kerja dari pengendalian numerik tersebut. Dalam dunia industri, sistem kendali merupakan sebuah sistem yang meliputi pengontrolan variabel-variabel seperti temperatur, tekanan, aliran, dan kecepatan. Nah, sistem kendali mempunyai 3 unsur yaitu masukan, proses, dan keluaran. Masukan pada sistem pengendalian pada umumnya berupa sinyal dari sebuah transducer, yaitu alat yang dapat merubah besaran fisik menjadi besaran listrik. Nah, misalnya tombol tekan, saklar batas, termostat, dan lain-lain. Nah, transducer ini dia memberikan informasi mengenai besaran yang diukur. Nah, kemudian informasi tersebut diproses oleh bagian proses, di mana bagian proses ini dia berupa rangkaian kendali. Contohnya itu sistem kendali yang dapat diprogram oleh misalnya PLC. Nah, setelah pemrosesan dia akan menghasilkan sinyal keluaran yang selanjutnya digunakan untuk mengaktifkan aktuator yang dapat berupa motor listrik, kontaktor, katup, solenoid, lampu, atau sebagainya. Nah, dengan peralatan keluaran ini, besaran listrik ini diubah menjadi besaran fisik. Pada sistem pengendalian elektronika terdapat berbagai macam pengendalian. Nah, salah satunya yaitu pengendalian numerik. Pengendalian numerik ini adalah suatu bentuk otomasi terprogram di mana gerakan mekanik suatu perkakas mesin atau peralatan yang lain dikendalikan oleh suatu program yang terdiri dari data alfanumerik dalam bentuk kode. Contoh dari salah satu mesin yang menggunakan pengendalian numerik yaitu adalah mesin CNC atau biasa disebut dengan komputer numerical control, di mana CNC ini banyak digunakan di industri-industri. Pada dasarnya mesin CNC ini adalah mesin perkakas otomatis yang bekerja berdasarkan pola benda kerja yang terlebih dahulu didesain melalui suatu perangkat lunak seperti AutoCAD. Nah, sebuah sistem CNC ini pada dasarnya terdiri atas 3 komponen dasar, yaitu program yang berisi perintah pengerjaan, unit pengendali mesin, dan peralatan proses. Nah, selanjutnya yaitu ada prinsip kerja dari pengendalian numerik. Yang pertama yaitu ada program permesinan. Nah, program permesinan ini berupa input data yang tersusun dan teratur sebagai perintah gerakan pahat untuk diolah pada software komputer sesuai bahasa pemrograman mesin. Nah, yang kedua yaitu ada unit pengendali. Unit pengendali ini dia berfungsi mengubah sinyal elektronika menjadi gerakan mekanis. Nah, kemudian di gerakan tersebut diteruskan ke mesin bagian perkakas. Yang ketiga yaitu ada mesin perkakas. Nah, mesin perkakas ini dia untuk mengeksekusi gerakan pahat berupa operasi permesinan. Silahkan simak video berikut mengenai proses pengoperasian mesin CNC atau komputer numerical control yang terdapat di industri. Dunia manufacturing menjadi bagian penting dalam tonggak ekonomi dan pembangunan di seluruh dunia. Salah satu teknologi manufaktur yang sudah berkembang sejak dulu dan tetap menjadi bagian penting hingga sekarang adalah CNC atau Computer Numerical Control. CNC atau Computer Numerical Control pada dasarnya merujuk pada sebuah sistem yang dapat dikendalikan secara otomatis menggunakan komputer. Adapun dalam konteks manufacturing, yang dimaksud CNC lebih spesifik pada CNC machining. Singkatnya, ini adalah sebuah mesin yang dapat digunakan untuk membuat segala jenis mesin. Cara kerjanya yaitu dengan cara memotong bagian-bagian dari suatu blok bahan dengan dibantu kontrol otomatis dari komputer. Teknik ini dikategorikan dalam subtractive manufacturing, berbeda dengan 3D printing yang berbasis additive manufacturing atau injection molding yang berbasis formative manufacturing. Mesin CNC sendiri ada banyak macamnya, tapi yang paling banyak digunakan saat ini adalah CNC milling dan CNC lathe. Untuk materi dan videonya yang sudah saya sampaikan, jangan lupa
diingat dan dipelajari lagi ya teman-teman. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.